Kim Sang-sik gak becus cari pemain, FAM, pelangap-pelongo AFF merengek ke Thailand. Timnas Indonesia berencana hadapi Malaysia dan Lebanon pada September 2025. Sama-sama minati Jaitses, AC Milan berikan tanda bakal tikung Inter Milan. Itulah headline yang akan kita bahas kali ini, Sobat Kamus Bola. Yuk kita simak selengkapnya. Beberapa pemain menolak memperkuat tim ASEAN All-Star melawan Manchester United. Kabar buruk terus menghampiri skuad ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik. Banyak pemain yang mulai enggan bergabung di ASEAN All-Star yang semakin tidak jelas arahnya. Indonesia sendiri sepertinya tidak akan mengirim wakil ke ASEAN All-Star. Muhammad Ferrari sudah dipastikan gagal bergabung karena tidak diizinkan Persija, sedangkan Asnawi Mangku Alam masih menggantung. AFF sendiri bekerja sama dengan FAM untuk membentuk ASEAN All-Stars, namun sepertinya FAM sendiri lepas tangan. Kim Sang-sik sendiri tak bisa berbuat apa-apa, terbukti Kim Sang-sik terlihat kesulitan dalam pemanggilan pemain. Sementara itu, AFF belum lama ini dikabarkan turun tangan untuk mencari pemain yang bisa memperkuat ASEAN All-Stars. Dilansir dari Soha, AFF kini sedang mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand agar mengirimkan satu pemainnya. Pemain yang dimaksud adalah Benjamin Davis. Ya, sebagai informasi, Davis merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain berusia 24 tahun itu kini menjadi bagian dari klub asal Thailand, Uthai Thani. Davis memiliki rekam jejak yang cukup impresif selama berkarir sebagai pesepak bola profesional. Davis tercatat juga pernah memperkuat klub asal Inggris yaitu Fulham. Sehubungan dengan itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand yang meminta penambahan satu pemain lagi dari timnas Thailand ke tim ASEAN All-Star. AFF pun langsung memilih satu nama, yakni gelandang serang Benjamin Davis, dan pemain ini diharapkan masuk dalam skuad ASEAN All-Star. Benjamin Davis merupakan salah satu bintang sepak bola Thailand yang dinilai paling tinggi saat ini. Pemain ini dulunya berada di daftar gaji klub Fulham di Liga Premier Inggris, tetapi saat ini bermain untuk klub Uthai Thani di Liga Thailand. Dia telah bermain 5 kali untuk timnas Thailand dan mencetak 3 gol, tulis Soha. Duel ASEAN All-Star versus Manchester United dijadwalkan terlaksana pada 28 Mei mendatang. Laga ini nantinya digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia dikabarkan berencana melawan timnas Malaysia dan Lebanon. Laga itu rencananya digelar pada September 2025 nanti. Tetapi, rencana ini bergantung dengan jadwal timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab jadwal skuad Garuda dipastikan padat jika tembus babak tersebut. Dilansir dari akun Instagram @theasianfootball, pada Rabu 30 April tak sekedar melawan Malaysia dan Lebanon, Indonesia dikabarkan berencana menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertandingan persahabatan itu. Nantinya, ada turnamen mini yang akan dibuat dengan hanya mempertemukan 3 tim, yakni Indonesia, Malaysia, dan juga Lebanon. Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa pada bulan September. Indonesia juga bersiap menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa pada FIFA Matchday September 2025 dari tanggal 1 hingga 9 September. Turnamen ini akan menampilkan 3 tim, Indonesia, Lebanon, dan juga Malaysia. Tetapi kabarnya rencana ini juga masih belum pasti sebab timnas Indonesia masih menanti kepastian nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda diketahui masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia juga masih menyisakan 2 laga lagi di grup C yang akan dilakoni pada Juni 2025. Diketahui, nantinya tim yang finish di posisi 1 dan 2 klasemen akhir grup C akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan digelar pada Oktober 2025. Di mana format pertandingan dilakukan secara round robin, yaitu setiap tim bermain 2 kali dan digelar di lokasi netral.
Namun rencana turnamen juga dapat berubah jika Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 babak 4 yang dapat berdampak pada jadwal dan juga partisipasi. Namun, pembaruan saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah acara sepak bola yang menarik ini. Demikian ditulis di Asian Football. Sementara, pemain belakang timnas Indonesia Jai Itses belakangan ini memang menjadi buruan banyak klub besar. Tak hanya klub-klub yang berasal dari Italia, di mana dirinya juga tengah berkarir, beberapa klub dari negara lain pun banyak yang melirik sang pemain dan berusaha untuk mendekatinya. Klub-klub tradisional Liga Italia seperti Atalanta, Udinese, Bologna hingga Torino mengikuti jejak sang raksasa Juventus untuk mendekati sang pemain dan berusaha untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Bukan hanya mereka, dua klub yang berasal dari kota Mode Milan, yakni Inter Milan dan AC Milan juga dikabarkan tengah menjalin komunikasi yang intens dengan bek tangguh pasukan merah putih tersebut. Bahkan jika kita mengacu lansiran laman suara.com, pemain berdarah Indonesia Belanda itu sudah memberikan kode keras untuk bergabung dengan salah satu tim penghuni San Siro, Inter Milan. Bergabung ke tim besar? Ya, saya siap, kata Jai Itses seperti dilansir dari suara.com. Pernyataan Itses tersebut seolah semakin memperkuat rumor bergabungnya sang pemain dengan tim biru hitam AC Milan itu. Pasalnya, statement tersebut dilontarkan oleh sang pemain pasca adanya komunikasi yang cukup intens antara pihak klub dengan agen pemain, Bilal Ascente. Ya, AC Milan siap menikung Inter untuk dapatkan Jai Itses. Namun di tengah santernya kabar bakal berlabuhnya Jai Itses ke Inter Milan dari Venezia, rival sekota Inter, AC Milan justru membuat gebrakan baru. Pada sebuah unggahan yang penuh dengan teka-teki, klub merah hitam asal Milan tersebut menarik atensi para penggemar timnas Indonesia untuk memberikan asumsi terkait bergabungnya Jai Itses ke kubu mereka. Melalui sebuah gambar animasi yang diunggah oleh akun TikTok mereka @AC-Milan 29 April kemarin, klub berjuluk Rossonero tersebut seolah memberikan kode terkait merapatnya Itses ke AC Milan. Sejatinya, gambar yang diunggah oleh akun TikTok AC Milan tersebut hanyalah sebuah animasi yang berisikan sosok kartun yang tengah menandatangani sebuah kontrak dan bercaption, "Here we go." Namun, bagi sebagian warganet, terutama dari Indonesia, mengasumsikan hal itu adalah pertanda akan segera merapatnya kapten skuad Garuda itu ke klub papan atas Liga Italia itu. Asumsi yang mereka jadikan landasan pun beragam, termasuk tanda tangan dari sosok kartu tersebut yang dinilai berawalan dari huruf J dan diikuti dengan huruf I yang merupakan inisial dari pemain Venezia itu. Namun sayangnya, unggahan dari TikTok AC Milan ini belum terkonfirmasi maksud dan tujuannya, kecuali bakal merapatnya amunisi baru yang itu entah siapa ke pihak mereka. Meskipun banyak warganet yang menuliskan komentar perihal keyakinan mereka bahwa kode itu ditujukan untuk kedatangan Jai Itses, namun semuanya masih berwarna abu-abu sebelum pihak klub, pemain, agen, dan bahkan Fabrizio Romano mengkonfirmasikan kebenaran bahwa unggahan itu memang merujuk pada Jai Itses. Dan jika memang benar sosok itu adalah Jai Itses, maka mau tak mau akan ada keterlibatan Indonesia dalam persaingan panas kedua kesebelasan. Seperti yang kita ketahui bersama, layaknya tim-tim yang berasal dari satu wilayah, baik Inter Milan maupun AC Milan, selalu bersaing dalam beragam pencapaian. Tak hanya terkait prestasi di lapangan, kedua kubu juga sering terlibat dalam perburuan pemain yang sama, termasuk dalam memburu Jai Itses kali ini. Nantinya, jika kenyataan memang menunjukkan Jai Itses tiba-tiba saja berlabuh ke kubu AC Milan dan menghempaskan hubungan yang terjalin dengan Inter Milan belakangan ini, maka hal itu bisa menjadi sebuah aksi tikung yang sangat menyakitkan bagi pihak Milan Biru.